Selamat datang dengan saya Kosmas di channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi. Channel yang membahas tentang dunia digital, dunia otomotif. Untuk itu silakan subscribe dahulu sebelum lanjut di video ini. Yang ada di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silakan dipencet tombolnya subscribe sampai berwarna hitam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alat ukur mekanik yaitu mikrometer. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur bagian luar benda kerja, itu tentunya di bidang otomotif untuk mengukur piston, kalau di mesin bisa untuk mengukur alat-alat permesinan itu. Jangka sorong mikrometer ini punya ketelitian 0,01 meter. Mempunyai ketelitian 0,01 mm. Nah, untuk itu nanti saya akan menjelaskan bagian-bagian mikrometer ini, kemudian bagaimana cara mengkalibrasi mikrometer ini supaya dapat digunakan dengan baik. Mikrometer ini penempatannya seperti ini ya. Jika menggunakan alat atau ini penempatannya seperti ini di sini. Nah, alat-alatnya seperti ini. Tentu saja mikrometer ini butuh perawatan ya. Jadi setelah menggunakan nanti bisa dibersihkan. Penggunaannya juga harus hati-hati. Nah, untuk mikrometer ini spesifikasinya itu di sini tertera tulisan angka 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini ada anvil. Di sini anvil, kemudian ini spindle, ini look nut. Kemudian ini saya putar. Ini ada sleeve. Di sini ada timbel, di sini raset. Nah, di sini masih ada lubang. Di sini ada lubang untuk kalibrasi. Di sini ada lubang kalibrasi, di sini juga ada lubang kalibrasi. Di sini juga ini alat untuk kalibrasi, ini namanya standar gig. Standar gig ini punya ukuran ya, punya ukuran 50 mm. Di sini ada tulisan 50 mm. Kemudian di sini ada yang digunakan untuk kalibrasinya. Ini namanya adalah adjustment wrench. Nah, bagaimana cara mengkalibrasi alat ini? Nah, kalibrasi alat ini yang pertama kita mengambil standar gig dengan ukuran 50 mm. Nah, kita pasang di antara anvil dan spindle seperti ini. Kita pasang di anvil dan spindle seperti ini. Kita kemudian jangan lupa ya, ini posisi look nut ini posisinya terbuka, tidak terkunci. Kalau seperti ini posisi terkunci. Seperti ini posisi terkunci dan seperti ini adalah posisi terbuka. Jika posisi terkunci seperti ini timbelnya tidak dapat diputar. Nah, ini kalau mutar pada bagian bawah ini tidak dapat diputar. Ini kencang ya, keras tidak dapat, tapi ini harus posisinya terbuka, di look nutnya terbuka, kemudian ini baru bisa diputar. Nah, cara kalibrasinya yaitu dengan standar gig ini kita taruh di sini antara anvil dan spindle, kita taruh di sini, kemudian kita putar pada bagian rasetnya, kita putar seperti ini. Sampai bunyi 3 kali. Nah, sampai bunyi 3 kali seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, ini cara mengkalibrasinya. Cara kalibrasi itu di sini ada strip ya. Strip ini, strip yang ada di sleeve ini harus sejajar dengan yang ada di timbel. Nah,
Posisi yang strip ini tegak lurus ya. Di sini tegak lurus seperti ini. Cara membuat tegak lurus ini kita bisa, yang pertama kita bisa memutar di ini, di lubangnya ini. Kita putar. Ini saya kasih contoh, ini cara memutarnya seperti ini ya, yang disebut dengan adjustment branch. Ini kita masukkan sini, yang besar ini ada dua ya, yang besar sama yang kecil. Yang besar untuk sleeve-nya, kita putar gini. Nah, kita di sini akan berputar. Nah, akan lebih naik ke atas. Ini kita masukkan, saya ulang ya, saya masukkan di sebelah sini, terus kemudian sini, ini kita kalau kita tekan ke atas dia akan naik. Nah, yang di sini ada strip 0, ini harus kita sejajarkan dengan strip yang atas. Harus kita sejajarkan dengan strip yang atas. Nah, ini pakai adjustment branch ini, kemudian kita masukkan di yang lubang yang pada bagian rasetnya ini, yang pada timbelnya ini kita masukkan seperti ini. Di sini kita masukkan. Nah, kemudian kita tekan ke bawah ini supaya sejajar dengan yang atas. Nah, sampai membentuk sejajar. Nah, di sini sudah sejajar. 0 ini sudah sejajar dengan strip yang ada di sleeve. Kalau sudah, kemudian kita bisa membuka ini. Kemudian kita bisa mengendorkan ke belakang ya. Kita lepas. Nah, di sini mikrometer ini, outside mikrometer ini sudah terkalibrasi. Jadi di sini ketika posisi di 0 seperti ini, dari bagian anvil dan spindle ini punya jarak 50 mm. Di sini saya akan mulai mengukur diameter piston dengan menggunakan outside mikrometer ini. Outside mikrometer. Nah, cara mengukurnya seperti ini ya. Kita posisikan anvilnya sama spindle-nya di tengah-tengah piston seperti ini. Kemudian kita geser gini, kita putar di rasetnya seperti ini sampai di rasetnya itu ada suara kliknya, itu paling tidak 3 kali seperti ini. Nah, jadi bukan timbelnya ini yang diputar, tapi yang diputar adalah rasetnya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan baca, itu yang diputar rasetnya sampai bunyi 3 kali. Nah, kalau sudah kita paskan ya, ini di diameternya di posisi di tengahnya. Klik seperti ini, kita kunci di lock nut-nya. Nah, setelah itu bisa dilepas, kemudian kita baca hasil dari pengukuran ini. Nah, hasil dari pengukuran ini adalah di sini ada 50 ya, 51, 52, 53, 53, di sini menunjukkan 53, 53, di sini karena sudah melebihi yang strip bawahnya, berarti 53,50, jadi sudah di atas 0,5 mm. Nah, kalau kita buat perhitungan itu seperti ini. Jadi kita lihat perhitungan ya. Di sini sudah, karena yang stripnya ini, yang di timbelnya ini itu menunjukkan angka 37. Di sini yang di timbelnya menunjukkan angka 37. Itu berarti ini di sini saya tadi yang ukuran pertama itu 50 ditambah ini sudah 50 kan, berarti sini 35, 36, 37. Nah, kita seperti ini, kita tambah 7, 8. Nah, kita ketemu di sini 87.
Nah, kita kembali ke sini. Di sini ukuran yang strip atas ini nilainya adalah 53, karena sudah melebihi strip yang bawah nilainya 87 mm. Jadi hasilnya ini 53,87 mm. Nah, saya ulang lagi, bagaimana jika di sini ada stripnya ini belum melebihi yang bawah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini di sini 53, tapi di sini belum melebihi strip yang di bawahnya. Nah, kalau seperti ini hasilnya adalah 53,37 mm. Kalau seperti ini hasilnya 53,37 mm. Tapi karena di sini tadi hasilnya saya putar seperti ini, karena sudah yang strip yang bawah ini, yang bawah strip yang bawah sudah kelihatan, ini strip yang bawah ya. Yang bawah sudah kelihatan, maka nilainya adalah 53,87. Jadi ditambah. Seperti itu cara membacanya. Mungkin masih, kalau belum bisa baca, mungkin bisa tanya di kolom komentar. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk menekan tombol merah atau tulisan berwarna merah menjadi subscribe, menjadi berwarna hitam, kemudian like, dan jangan lupa juga share. Atau kalau tadi saya menjelaskan video tentang mikrometer ini kurang jelas, Anda dapat menuliskan di kolom komentar bagaimana yang kurang jelas, mungkin sebagai referensi saya untuk menjelaskan di video selanjutnya.